Bismillah. Aris. Nggak mau, Ustaz? Tidak mau. Tidak itu. Coba untuk yang pencet. Mungkin harus yang punya. Harus. Nggak mau, Ustaz. Enggak. Saya lepas dulu. Iya. Betul. Saya tes dulu. Iya. Kesalahan teknis. Bukan tangannya, Ustaz. Baterainya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral aba' wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, termasuk rahmat-Nya yang mengguyur kota Malang, di mana ini merupakan nikmat tersendiri. Semoga Allah jadikan sebagai amtar khair wa barakah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Semoga jadi hujan yang menghidupkan, yang membawa kebaikan. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan upaya Nabi alaihi salatu wassalam dengan menawarkan diri kepada kabilah-kabilah yang hadir di musim haji. Karena di masa beliau alaihi salatu wassalam tentunya tidak ada media, tidak ada medsos, tidak ada hatta radio yang suara pun tidak ada, apalagi yang bisa dilihat berupa tayangan. Maka momen haji merupakan momen tahunan yang luar biasa, dan beliau melihat itu sebagai apa? Sebagai suatu peluang emas, karena umumnya orang-orang Arab yang jauh dari Mekkah dan jauh dari Mekkah, mereka berdatangan ke Mekkah untuk menunaikan haji ala mereka, yaitu ala
ibadah haji pada saat itu, yaitu yang bercampur dengan kesyirikan. Maka dari itu Nabi SAW tidak melewatkan momen haji tersebut. Setiap tahunnya beliau masuk ke, kalau dengan bahasa sekarang mungkin ke tenda-tenda para kabilah-kabilah Arab yang dikenal, termasuk pada kesempatan yang lalu disampaikan tentang upaya beliau menghadap kepada kepala suku Bani Amir bin Sa'sa'ah, di mana sangat disayangkan juga salah satu pemimpinnya yang bernama Bayharah bin Firas menolak ketika diminta dari Nabi SAW, kalau saya menolong dakwahmu kemudian nanti Allah menangkan, kemudian engkau meninggal, jatuhnya ke siapa? Ya. Itu yang dipinta atau dibidik oleh si Bayharah ini bin Firas. Maka Nabi menjawab, al-amru ilallah yada'uhu haitsu yasha. Perkara agama ini Allah yang mengatur, Allah yang meletakkan di mana Allah kehendaki. Maka Ad-Doktor Muhammad Abu Syahbah di sini rahimahullahu taala mengambil kesimpulan dari kejadian ini bahwasanya pada kisah kejadian tersebut terdapat dalil yang kuat akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau kana taliba mulkin aw jahin yattajir bil mabadi' yasna'u kama yasna'u dihaqinus siyasati fil qadimi wal hadith min istimalatin nas bil ahadithil kadhibah wal wu'udil khadi'ah al barraqah wa yumannihim al amanil farighah hatta idza tamma lahu ma arada nasiya ma qala wa raja'a fi wu'udihi bal qad yatanakkaru lahum wa yusaffiha alaihim wa yunakkila bihim wa hadha farqu ma baina an-nubuwati wa ghairiha wa ma baina ad-da'i ila al-haqqi wa talibid dunya. Kata-kata yang sangat detail sekali dari Dr. Muhammad Abu Syahbah di sini. Beliau katakan, andai Nabi itu menginginkan dari dakwahnya kekuasaan atau pamor, pengaruh, atau memperdagangkan yang namanya prinsip-prinsip sebagaimana dilakukan oleh para tokoh politik di masa lalu maupun di masa sekarang. Ya kan, tinggal 2 tahun tapi sudah mulai akadzib, dusta-dusta, janji-janji palsu. Ini akan disebutkan, yaitu berupa upaya ngambil hati orang-orang dengan omongan-omongan dusta, janji-janji palsu, tetapi berkilau. Dikasihlah hayalan-hayalan, kemudian ketika sudah jadi, ini di mana-mana pembicaraan ini, bukan di Indonesia saja, di mana-mana. Kemudian ketika sudah kesampaian, biasanya mereka akan lupa apa yang dikatakan. Tapi kalau sekarang ada jejak digital, itu akan terbongkar kedoknya. Kemudian mengingkari janji-janjinya, bahkan mengadakan kamu yang lupa, kamu yang bikin-bikin, dan seterusnya. Inilah, kata beliau, perbedaan kenabian dan yang lainnya. Juga bedanya antara pengusung kebenaran al-haq dan pencari dunia atau pemburu dunia.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwasanya telah datang kepada Nabi SAW seorang dari Bani Amir, karena berkenaan dengan Bani Amir di sini. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, arinil khatam alladhi baina katifaik." Wahai Rasulullah, kata lelaki tadi, coba aku lihat tanda kenabianmu yang ada di antara kedua pundakmu. Jadi di kedua pundak Nabi ada seperti stempel gitu, atau seperti ya tanda lahir kalau ya toh, di mana tertulis di situ ya. Kemudian fa inni min atabbin nas, karena beralasan, padahal pengen ngecek benar enggak Nabi ini dengan tanda tersebut, karena aku biasa mengobati orang. Alasannya pakai alasan biasa mengobati orang. Maka Rasulullah SAW, dan tentang tanda kenabian di pundak beliau ini tentunya juga diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Maka Rasulullah justru ingin menunjukkan yang lebih dari itu. Tidak pakai buka baju. Apakah engkau mau aku lihatkan tanda kenabian? Ayah, kata Nabi, yaitu mukjizat dengan bahasa kita. Bala, kata orang tadi, betul. Coba lihat ke pohon kurma itu, kata Nabi. Ud'u dzalikal azqa. Kemudian setelah orang itu, iya kelihatan apa itu namanya, pohon kurma itu. Panggil pohon kurma itu, suruh datang kemari. Jadi bukan Nabi yang manggil, orang ini suruh panggil pohon. Kalau Nabi mungkin dikira pakai mantra, pakai ini ya kan. Orang yang meminta ini tanda kenabian, coba kamu panggil, seperti memanggil orang ya. Kemudian apa yang terjadi? Faja'a yankuzu hatta qama baina yadayhi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji', faraja'a ila makanih. Kemudian yang manggil tadi siapa? Orangnya, bukan Nabi. Kemudian pohon kurma itu datang seperti orang melompat ke hadapan Nabi alaihissalam. Setelah terlihat oleh orang ini yang terperangah, yang menganga mulutnya, matanya melotot, mulutnya menganga melihat kejadian itu, maka Nabi pun menyuruh kurma itu, balik kamu ke tempatmu. Kurma itu pun balik ke tempatnya. Kemudian anehnya ya ini yang namanya kalau sudah ya hati tertutup dan distempel dengan kekufuran, naudzubillah, orang yang melihat langsung mukjizat Nabi ini kembali ke sukunya atau kepada kelompoknya dengan mengatakan, ya al Bani Amir, ma ra'aitu kal yaumi rajulan ashar. Wahai Bani Amir, wahai sekalian penduduk Saujajar atau dua, aku tidak melihat ya seperti hari ini orang yang paling pandai menyihir dari Nabi Muhammad SAW yang dimaksud. Dan begitulah ya, ternyata orang tersebut memang Allah tuliskan untuk menjadi bahan bakar api neraka, selesai ya. Tidak Allah inginkan untuk hidayah baginya. Kemudian Nabi juga pernah mendakwahi kabilah Kindah. Ini juga kabilah yang besar ya, dari kabilah-kabilah Arab. Maka Nabi pun mendatangi mereka ya, di rumah-rumah mereka di Uqadh, yaitu daerah Uqadh di pinggiran kota Mekah menuju ke Taif, jalan ke Taif ya, di mana di tengah jalan itu pun antara Mekah dan Uqadh ini Nabi alaihissalam juga mendakwahi siapa saja yang ditemui oleh beliau dengan ucapan-ucapan yang baik.
Beliau diantaranya disebutkan dalam riwayat ini, ketika sampai di tempat yang dituju, ad'ukum ilallahi wahdah la syarikalah, wahai sekalian ya, kabilah atau suku, aku mengajak kalian untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa antamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum fa in azhar fa antum bil khiyar. Dan juga tidak cukup di situ, juga berilah aku suaka, perlindungan, sebagaimana kalian melindungi diri kalian ataupun keluarga kalian sendiri. Jika Allah tampakkan agama ini, maka kalian akan berada dalam kebaikan atau akan mendapat banyak pilihan. Kemudian di antara orang-orang yang melihat ya, kehadiran Nabi SAW di tengah mereka, dia katakan, perkataan orang ini baik, akan tetapi kita menyembah apa yang telah disembah oleh kakek moyang, nenek moyang kita. Kemudian ada juga yang nyeletuk, wahai kaum, ayo kita topang dakwah Muhammad ini sebelum ditopang oleh kabilah yang lain. Ada yang berpikir seperti itu. Karena demi Allah, para ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang ada di sekitar Mekah atau di sekitar tempat tersebut, sudah banyak yang berbicara, mengangkat isu kenabian, bahwa tidak lama lagi akan ada datang Nabi ya di masa-masa kita ini, katanya. Kemudian orang ini ditanggapi oleh seorang yang buta sebelah matanya atau picik ya. Amsiku alayya akhrajathu ashiratuhu wa tu'unahu antum. Diam kamu, karena yang berbicara tadi anak muda. Diam kamu, masuk akalkah kaumnya sendiri, yaitu Muhammad alaihissalatu wassalam, mengusirnya lalu kita menampungnya? Sampai seperti itu ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan cuma itu, pikirkan akibatnya, katanya, tahmiluna harbal arab qatibatan. Sesudah itu pikir, kalau kita tampung Muhammad ini, maka sekalian orang Arab itu akan menyerbu kita, siap hendak menghadapi. Seperti itu pemikirannya ya. Kemudian Nabi pun alaihissalam meninggalkan kaum ini dengan kesedihan atas apa yang mereka jawab, berupa perkataan-perkataan yang memojokkan seperti itu. Lalu ya, kaum yang tadi ya mengadakan rapat terbuka seperti itu berpencar. Ketika hendak berpencar, ada orang Yahudi yang angkat bicara. Ada orang Yahudi yang angkat bicara. Wallahi innakum mukhti'un. Bi khata'ikum law sabaqtum ila hadzal rajul lasuttumul arab. Kalian salah ambil sikap dengan kesalahan yang besar. Andai kalian ya yang memulai, yaitu memberikan perlindungan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu kalian akan menjadi pemimpin orang Arab. Dan kami mendapati sifatnya itu di kitab kami, kata orang Yahudi tadi. Kemudian dia pun menyebutkan sifat-sifat Nabi yang ada di kitabnya sesuai yang mereka lihat, seperti yang mereka lihat pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi? Najidu makhrajahu bi Makkah wa dar hijratihi Yathrib. Orang itu melanjutkan lagi, dan kami juga dapati dalam kitab kami, yaitu perjanjian lama mereka, bahwasanya orang tersebut, yaitu Nabi terakhir ini, akan keluar dari Mekah lalu akan hijrah ke Yathrib, yaitu nama Madinah pada awalnya.
Kemudian apa yang terjadi? Kaum itu pun seolah menyesal, Nabi kita telah pergi. Maka mereka mengatakan, kalau begitu tahun depan kita tunggu kehadiran anak muda Quraisy tadi. Fahabasahum sayyidun lahum an tilkas sanah falam yuwafi ahadun minhum. Lalu ya, ternyata pemimpin kaum atau Bani Kindah ini melarang haji tahun berikutnya. Kemudian tidak seorang pun dari kabilah Kindah itu yang haji pada tahun berikutnya. Karena apa? Khawatir masuk Islam semuanya. Pemimpinnya kemudian akan kehilangan kepemimpinannya. Maka dari itu ya, dan betullah yang namanya kesempatan biasanya datang satu kali. Allahul musta'an. Jadi orang Yahudi lebih tahu akan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan pada kabilah yang lain nanti juga orang Yahudi yang membongkar dan menyatakan bahwasanya kalau saya maaf tidak bisa masuk Islam. Astagfirullah. Orang Yahudi bilang begitu. Karena apa? Ya, putra Ismail ini mencuri kenabian dari silsilah Ishak. Hasad, dengki yang ada di hati kami tidak bisa dipungkiri. Ada yang terus terang sampai seperti itu. Baik. Kemudian kabilah Bani Hanifah. Di sini juga Nabi alaihissalam mendatangi mereka dan menawarkan dirinya kepada mereka, dan sangat disayangkan Bani Hanifah ini termasuk lam yakun ahadun minal arabi aqbah alaihi raddan minhum, termasuk kabilah Arab yang paling jelek, yang paling buruk tanggapannya terhadap dakwah Nabi SAW. Dan darinya keluar apa? Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, dari kabilah Bani Hanifah ini. Kemudian kabilah berikutnya kabilah Abs namanya, di mana mereka punya perkemahan khusus karena kabilah yang besar di dekat Jamratul Ula, tempat pelemparan yang pertama itu, pelemparan jamarat itu yang pertama, antara Jamratul Ula dengan Masjid Khaif di Mina itu. Di situ tempat kemah mereka. Datanglah, kata riwayat di sini, Nabi alaihissalam sedang membonceng Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat beliau alaihissalam. Kemudian ya, beliau mendakwahi kabilah atau suku Abas ini ya. Tadinya kata mereka, salah seorang di antara mereka, kami hanya mendengar tentang kabarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru tahun itu beliau mendatangi mereka. Kemudian apa yang terjadi? Ada di antara mereka yang berpikir seperti kaum sebelumnya. Ayo kita dukung dakwah pemuda Quraisy ini, sehingga kalau Allah menangkan nantinya, maka kita pun akan kebagian kebaikan. Tetapi kemudian pendapat ini dibantah oleh yang lainnya dengan mengatakan, jangan korbankan suku kita gara-gara pemuda Quraisy ini. Kita bisa binasa, yaitu bisa punah suku Abs. Itu menurut salah seorang dari mereka. Ternyata di antara mereka ada yang bernama Maisarah, dan Maisarah ini termasuk yang ya, ada kecondongan hatinya tertarik dengan dakwah Islam ini.
Akan tetapi dia nyatakan di hadapan Nabi, ya, di hadapan Rasulullah SAW, akan tetapi kaumku menghalangiku, kata Maisarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Disinilah kembali seorang Yahudi diangkat atau angkat bicara di tengah kaum Abbas ini dan bawa sifron, yaitu bawa kitab sucinya. Kalau tadi dari hafalannya, yang ini pakai dibawa Al-Qur'annya Yahudi, kitabnya. Kemudian dibacalah bahwasanya ya sifat-sifat Rasulullah SAW, seorang yang ummi, tidak bisa tulis baca, menunggangi unta, kemudian juga rela makan dengan potongan khubz atau roti kering. Kemudian ciri-ciri fisiknya juga disebutkan, hatta sampai rambutnya juga, warna kulitnya, dan semuanya dibacakan. Kemudian dia juga berpesan, fa in kana huwallazi da'akum fa'ajibuh. Orang Yahudi ini yang ditanya katakan, kalau seperti yang aku bacakan ciri-cirinya, kalian terima, kalian masuk Islam. Wadkhulu fi dini fa inna nahsuduhu falanattabi'u. Karena alasannya kami orang-orang Yahudi tidak bisa mengikutinya, karena hasad yang ada di hati kami. Jujur orang Yahudi ini, ya. Fakunu mimman yattabi'u, maka jadilah kalian dari penganut atau pendukung atau pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maisarah di sini kembali angkat bicara, wahai kaumku, sesungguhnya urusan perkara ini sudah jelas. Kemudian kaumnya kembali menjanjikan sama seperti yang sebelumnya, kita tunda tahun depan saja sampai matang betul-betul bagaimana dakwah Muhammad ini jalan terus, apa kemudian padam, ya kan? Nanti kadung kita dukung, dak taunya padam, selesai, tamat riwayatnya. Itu maksud pembesar atau petuah dari para senior kabilah Abs, sehingga tidak seorang pun mengikutinya sampai ternyata Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian subhanallah, Maisarah ini orang yang jujur, dan juga janjinya bukan hanya pada dirinya, pada Allah dia berjanji. Maka dia pun kemudian datang ke Madinah dan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan syahadatnya, kemudian menyampaikan alasannya, ya. Beliau katakan, ya, Rasulullah langsung mengenali. Rasulullah ketemu Maisarah satu kali, bertahun-tahun, ya, sampai kemudian Rasulullah sebelum wafat 1 tahun baru Maisarah menghadap lagi. Jadi ribuan orang yang sudah ketemu sama Rasulullah. Rasulullah cuma 1 kali bertemu Maisarah, tapi beliau ingat, ya. Ketika berjumpa dengan Maisarah mengatakan, ya Rasulullah, maziltu harisan ala ittiba'ika min yaumi anakhtabina hatta kana makan wa aballahu illa ma tara min ta'khir islami, katanya. Fa aslama wa hasuna islamuhu wa qala alhamdulillahilladzi istanqadhani bika minan nar. Wahai Rasulullah, engkau tahu bahwasanya aku bersemangat untuk mengikutimu sejak hari itu jumpa kita pertama. Langsung ingat Rasulullah. Kemudian apa? Dan terjadilah apa yang terjadi. Maksudnya berupa penolakan dari kaumku. Akan tetapi Allah melihat kejujuran lisanku dan juga hatiku, dan terjadilah seperti yang kau lihat,
terlambatnya keislamanku. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya kemudian Maisarah masuk Islam dan menjadi baik Islamnya, dan dia berkata, alhamdulillah yang telah menyelamatkan diriku dari neraka dengan masuk Islam. Kemudian ada juga kabilah Kalb di sini yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabilah ini pecahannya disebutlah Bani Abdillah, suku Abdillah. Namanya sudah bagus, Abdullah. Maka Rasulullah memakai nama yang baik ini sebagai juga jalan atau titik sambung, barangkali bisa. Apa kata beliau? Ya Bani Abdillah, Inna Allah Azza wa Jalla qad ahsana isma abikum. Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membaguskan nama bapak kalian, yaitu Abdullah. Pamannya Nabi sendiri namanya siapa? Abdul Uzza, Abdul Manal, Abdul siapa? Ya kan, namanya bau-bau syirik. Ini Banu Abdullah, Banu Abdullah. Falam yakbalu minhu ma'arad alaihim. Namun sayang seribu sayang, tidak seorang pun juga menerima. Akhirnya artinya apa? Nama yang tidak sesuai dengan artinya, tidak sesuai dengan muatannya. Namanya selamat tapi jatuh misalnya, atau kecelakaan, meninggal kecelakaan misalnya. Nah, maka kemudian juga Rasulullah SAW menghadap kepada kabilah Bani Syaiban. Kemudian dibacakan kepada mereka juga setelah didakwakan Islam, membacakan Al-Quran yang telah turun pada saat itu. Mereka juga terpukau dengan isinya Al-Quran, karena orang Arab yang langsung nyambung, tidak perlu penerjemah mendengarnya. Akan tetapi i'tadharu an nusratihi, sayang seribu sayang juga mereka tidak bisa mendukung dakwah Nabi. Mengapa? Karena mereka berada di perbatasan dengan Persia, kekuasaan Kisra Persia, dan orang-orang mereka punya perjanjian dengan Raja Persia untuk tidak mendukung kalau ada gerakan-gerakan baru ataupun juga para pembuat wala yu'u muhtithan, yaitu tidak mendukung orangnya ataupun pemikirannya yang baru-baru ini. Maka mereka pun mengemukakan alasan tersebut, yang intinya kembali juga dakwah Islam tertolak. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini kabilah Bani Muharib. Di sini ketika Rasulullah SAW menemui mereka, disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Dalail Nubuwah di sini bahwasanya ada orang sepuh tidak disebutkan namanya di sini, tapi umurnya sudah 120 tahun. Masih muda kayaknya. Masih muda, 120 tahun. Maka Rasulullah mengajaknya berdialog, mengajaknya untuk masuk Islam, dan juga memberikan suaka perlindungannya agar Rasulullah bisa meneruskan dakwahnya. Maka orang tua tersebut berkata, ayyuhar rajul qaumuka a'lamu binabaik, wahai pemuda, wahai orang asing, kaummu lebih tahu tentang dirimu, katanya. Wallahi la ya'ubu bika rajulun ila ahlihi illa aba bi syarrin ma ya'ubu bihi ahlul mausim fa'aghni anna nafsaka wa inna aba lahabin laqa'imun yasma'u kalamal muharibi. Demi Allah, kata orang tadi, pulanglah engkau ke keluargamu
ya, dan jauhi aku, ya. Jauhi aku, jangan sampai aku kecipratan keburukan dari apa yang kau bawa, yaitu bukan Islamnya tapi dampaknya itu tadi nanti jadi perang dan sebagainya, itu yang dimaksud. Sedang Abu Lahab berdiri, pasang telinga, pasang kuping, mendengarkan pembicaraan antara Rasulullah dengan muharib ini. Kemudian apa yang terjadi? Maka Abu Lahab gembira dengan jawaban si orang tuanya yang 120 tahun tadi. Kemudian malah menimpali, innahu sabiun kadzdzab. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang murtad lagi pendusta. Sabi itu kata murtad, itu keluar dari agama nenek moyangnya, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sepuh tadi yang 120 menjawab, anta wallahi a'raf bihi, engkau juga yang lebih tahu tentang dia. Itu anak saudaramu, itu ponakanmu sendiri, darah dagingmu, kata orang tua tadi. Justru kemudian juga orang tua tadi mengatakan, apa ada kemungkinan ada sedikit goncang pikiran ponakanmu ini? Di situ ada orang yang bisa mengobati orang yang sakit jiwa, maksudnya. Maka Abu Lahab kembali, ya, dengan gembira atas kegagalan dakwah Nabi alaihissalam di Bani Muharib ini. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, itu tingkatan suku. Kemudian juga ada tokoh-tokoh penting yang langsung ditemui oleh Nabi alaihissalam berkenaan dengan tujuan beliau mendakwahkan Islam kepada mereka, ya. Ketika ada tokoh-tokoh penting yang mampir di Mekah, terlebih ketika di bulan haji, maka Nabi alaihissalam berusaha melampaui berbagai rintangan untuk menemui orang-orang penting tersebut, sampai beliau bisa menemuinya secara langsung dan memaparkan Islam dan dakwah Islam kepadanya. Tersebutlah di sini yang pertama yang disebutkan oleh muallif di sini, seorang bernama Suwaid ibnu Samit. Orang ini adalah berasal dari Yathrib, yaitu berasal dari Madinah. Dan orang ini juga seorang penyair, seorang pujangga. Kaumnya memberinya nama si sempurna, bayangkan. Orang yang sempurna, karena begitu kuatnya, dalam artian, ya, begitu kuatnya dalam kemuliaannya, dalam nasabnya, kemudian juga dalam memimpin kaumnya. Beliau ini datang ke Mekah untuk berhaji atau umrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya ketika beliau mendengar akan kedatangannya, lalu mendakwahkan Islam kepadanya. Ternyata Suwaid ini balik menjawab, fala'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Kayaknya yang engkau bawa ini sama dengan yang aku punya. Berarti aku juga punya kitab suci, kata si Suwaid. Rasulullah juga penasaran, wa mal ladzi ma'ak? Apa yang engkau bawa? Kau bilang sama. Qala majallatul Luqman, yaitu Hikmatul Luqman. Majallah yaitu kitab atau buku. Sudah jadi bahasa Indonesia, majalah ya majalah itu. Ya, majallah. Majalahnya Luqman Al-Hakim yang sudah dikenal. Yaitu Luqman Al-Hakim. Ada yang namanya Luqman Al-Hakim di sini? Tidak ada. Berarti ghaib. Luqman Al-Hakimnya.
Maka Rasulullah pun silahkan coba baca kitab hikmahnya Luqman itu. Kemudian dibacakanlah di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah menilainya atau memberikan pujian, inna hadza lakalamun hasan. Apa yang kau baca adalah perkataan yang bagus. Akan tetapi walladzi ma'i afdal min hadza. Akan tetapi kata Nabi, apa yang aku punya yang dari sisi Allah tentunya lebih utama. Qur'anun anzalahu Allah Ta'ala alayya wa huwa hudan wa nur, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Adapun Luqmanul Hakim atau Luqman yang dimaksud di sini tentunya Luqman yang menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran. Ulama berbeda pendapat tentang dirinya, apakah beliau ini nabi atau orang yang soleh. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa beliau adalah orang yang soleh, berdasarkan diantaranya perkataan Ibnu Abbas, kana Luqmanu abdan habasyian najjaran. Luqman itu kata Ibnu Abbas seorang budak Habasyi tukang kayu, dan Nabi tidak mungkin Allah utus dari kalangan budak. Nah, makanya di sini pendapat yang kuat. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juga menyebutkan fahadhil atharu minha ma huwa musarrahun fihi binafyi kaunihi nabiyyan wa minha ma huwa musy'irun bidzalik li'anna kaunahu 'abdan qad massahu ar-riq yunafi kaunahu nabiyyan. Maka asar-asar yang datang dari para sahabat ini ada yang belak-belakan seperti Ibnu Abbas tadi, ada yang sedikit dengan kiasan atau isyarat. Dan kata Ibnu Katsir, keadaan Luqman sebagai budak itu bertentangan dengan kenabian. Li'anna ar-rusul kanat tub'ats fi ahsabi qaumiha, karena seluruh rasul itu pasti diutus dari nasab yang tinggi, yang terbaik. Walihadza kana jumhurus salaf ala annahu lam yakun nabiyyan, kata Ibnu Katsir. Oleh karena itu para ulama terdahulu menyatakan bahwasanya Luqman bukanlah seorang nabi. Kemudian kita kembali sedikit kepada Suwaid bin Samit tadi. Ternyata setelah mendengar Al-Quran langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Suwaid ini memujinya, ya, inna hadzal laqaulun hasan, sama dengan perkataan Nabi. Kemudian ya, Suwaid ini kembali ke Madinah. Ternyata nasibnya sampai di Madinah saat itu terjadi perang antara Aus dan Khazraj. Sedang Suwaid ini dari Aus, dibunuh oleh seseorang dari Khazraj. Seorang dari kaumnya menyatakan, aku melihatnya sebagai seorang muslim. Aku melihatnya sebagai seorang muslim. Kemudian Ibnu Abdul Bar, ya, ulama Andalus, salah seorang ulama Andalus menyatakan, aku ragu, ana syakkun fi islami Suwaid. Aku ragu akan keislaman si Suwaid ibnu Samit ini. Sebagaimana ya, selainku juga ragu akan keislamannya. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Isabah menyebutkan, fa in sahha ma qalu annahu aslam lam yu'ad fis sahabah. Ini kejelian dan ketelitian seorang Ibnu Hajar, ya, ketika menyatakan kalau benar apa yang mereka katakan bahwa Suwaid itu masuk Islam, maka dia tidak termasuk sahabat. Loh, kok bisa?
Pengertian sahabat itu apa? Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi atau melihat Nabi alaihissalam dan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Pernah berjumpa melihat Nabi. Abu Jahal pernah melihat Nabi? Sering ketemu, tapi tidak beriman. Apakah kemudian dikatakan sahabat? Tidak, matinya pun ya, dalam keadaan kekufuran. Kemudian ada yang beriman, kemudian murtad. Ini juga tidak bisa disebut sahabat, ya kan? Maka Suwaid tadi, kalau benar dikatakan masuk Islam, kenapa tidak bisa dikatakan sebagai sahabat? Li'annahu lam yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan. Karena Suwaid ini ketika bertemu dengan Nabi tidak sebagai mukmin, belum menyatakan keislamannya, statusnya belum sebagai mukmin. Ketika balik ke Madinah kemudian menyatakan atau terlihat tanda bahwasanya dia menjadi seorang mukmin atau yang percaya meyakini kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu belum sempat ketemu lagi dengan Nabi. Jadi ketemunya satu kali tapi masih belum mengikrarkan keislamannya. Maka juga tidak termasuk sahabat. Subhanallah. Begitu detailnya Ibnu Katsir rahimahullah atau Ibnu Hajar rahimahullah, dan kedua-duanya adalah imam kaum muslimin dari madhab Syafi'i. Naam. Rahimahumullah, ulama ahlus sunnah dimanapun mereka berada, yang terdahulu maupun yang terakhir kelak. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu juga yang membatasi kita, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.